Kadang-kadang kita harus kehilangan untuk mendapat ya. Kita harus keluar untuk menerima. Ya, kita harus berani untuk mengeluarkan untuk menerima. Tidak heran firman Tuhan kata lebih baik kita memberi daripada menerima. Kenapa? Justru karena kita lebih banyak memberi, mungkin kita lebih banyak juga apa ya? Menerima. Kita harus berani untuk kehilangan sesuatu. Untuk bahkan menerima yang lebih. Pada saat ini kita melihat bagaimana untuk kali kedua, saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir. Ya. Dan pada saat ini kita dapat lihat bahwa ada perbedaan dari kali yang pertama. Ya. Ada perbedaan dari kali yang pertama. Kali pertama inisiatif itu utama dan paksaan sepertinya itu dari apa? Dari Yakub sang ayah. Kalian jangan tanya. Orang Manado bilang baku haga di sini, pergi ke Mesir. Aku tahu ada yang mereka jual. Tapi di kali kedua ini agak ada hesitansi, ada rasa ogah-ogahan sedikit dari pihak Yakub. Kenapa? Karena dia saat ini, karena kita sudah ketahui ya, mereka hanya boleh kembali kalau mereka membawa apa? Di kali kedua itu mereka membawa Benyamin. Dan inilah Yakub tidak mau. Dia sudah kehilangan. Dia sudah menderita karena kehilangan. Kita sudah lihat, kita sudah pernah baca ini Kejadian 37 ayat 35 dikatakan, sekalipun pada saat dia mendengar bahwa dibawalah kepadanya itu jubah Yusuf yang berlumuran darah ya. Jubah Yusuf yang berlumuran darah, dan dia sendiri yang mengambil satu kesimpulan bahwa Yusuf sudah mati. Apa yang dikatakan, apa yang terjadi kemudian Kejadian 37 ini peristiwa yang dahulu ya, sebelum Yusuf masuk makan ke rumah Potifar ya. Sekalian anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghiburkan dia. Tetapi ia menolak dihiburkan, serta katanya, tidak. Aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku yang mati ya, ke dalam dunia orang mati. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Jadi kita lihat di sini, bagaimana duka cita yang begitu hebat telah dialami oleh Yakub. Nah, kenapa? Setelah 20 tahun, hampir 21 tahun, kakak Yusuf ini kenapa tidak ada satupun yang berani untuk apa ya? Berani untuk jujur. Aduh, sesungguhnya Yusuf itu tidak mati. Kami jual dia ke orang Ismail Midian. Kenapa mereka nggak ngomong seperti itu ya? Karena mungkin banyak hal mereka takut. Ya, kenapa kalau kita lihat kenapa mereka itu takut? Ya, karena Yusuf itu masih punya apa? Peran yang penting, peran yang keras, peran yang kuat di antara keluarga mereka. Waktu Fatsal 42, kelaparan, dia suruh anak-anaknya pergi. Dia suruh itu, anak-anaknya itu apa ya? Nggak bisa tolak. Padahal anak-anaknya itu, kalau Anda lihat nanti, itu anak-anaknya itu sudah punya cucu. Jadi anak-anak Yakub sendiri, anak-anak Yakub itu sudah menjadi opa, oma semua. Opa dan oma, ada anak-anak yang perempuan. Tapi mereka tetap saja takut kepada siapa? Takut kepada Yakub. Itulah mungkin ya, ketakutan, keseganan, dan lain sebagainya. Udah lebih baik, ya biar aja inilah. Kan nggak tahu juga kapan, apa ada kemungkinan bertemu kembali dengan Yusuf. Mereka tidak tahu apakah Yusuf masih hidup atau tidak hidup. Jadi ya udah biar sajalah. Tapi itulah ya. Jadi sepanjang berpuluh tahun ini, hampir 21 tahun ini, Yakub masih menangisi anaknya Yusuf. Kita tahu dari mana? Kejadian 42 ayat 35. Waktu kakak-kakak Yusuf kembali ke Kanaan. Setelah mereka apa? Pergi kali pertama ke Mesir, tetapi Simeon sekarang di penjara, dan apa? Mereka pulang harus dapat kembali hanya kalau mereka membawa Benyamin. Lalu kemudian kita tahu, saya sudah pernah singgung, Ruben berusaha untuk menjelaskan dan minta, Bapak, kita harus, kalau kita mau kembali harus bawa Benyamin. Apa kata Yakub kepada mereka? Kejadian 42-35, setelah perjalanan yang pertama, jawabnya, anakku itu tidak akan ke sana bersama-sama dengan kamu. Sebab kakaknya telah mati dan hanya dialah yang tinggal. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati. Karena apa? Karena duka cita. Jadi dia masih berduka. Dia tidak mau dia berdukanya itu lebih hebat. Tapi inilah, coba kita lihat ya. Ini adalah dia sedang berduka kepada satu hal yang salah. Kenapa? Kenapa dia harus menderita saat ini? Saya katakan pada satu hal yang salah. Karena Yusuf masih hidup ya. Tapi dia tidak tahu. Dia menangisi sesuatu yang
yang tidak terjadi. Dia menangisi, dia menderita oleh sesuatu yang sesungguhnya tidak sedang nyata. Karena Yusuf tidak mati. Yusuf tidak mati. Ya. Tapi itulah ya. Inilah satu hal yang tidak disadari oleh saudara-saudara daripada Yusuf. Tindakan mereka itu, mereka hanya ingin hilang. Agar supaya Yusuf itu yang pemimpi itu, Yusuf yang disayangi oleh ayah mereka itu hilang. Tetapi pada saat mereka menghilangkan Yusuf, mereka juga telah menghilangkan ayah mereka. Seringkali kita berpikir bahwa tindakan kita itu ya hanya kena kepada orang lain. Yang mungkin kita, karena kita berkendaraan yang tidak hati-hati, kita menabrak seseorang, seorang ibu atau seorang bapak. Kita mungkin pikir hanya satu bapak atau satu ibu atau satu anak yang mati. Tapi mungkin ada satu keluarga yang kehilangan seorang ayah, seorang ibu, atau seorang anak. Kita pikir yang kita lakukan ini mungkin hanya untuk diri kita sendiri. Ya, kita dengan apa yang kita lakukan, kita pikir itu kan yang tanggung dosa ini cuma saya sendiri. Tapi tidakkah kita tahu bahwa apa yang kita lakukan kepada satu orang lain itu berdampak kepada banyak orang, atau apapun yang kita lakukan kepada diri kita, itu bisa berdampak kepada orang lain. Kenapa saya katakan ini? Karena beberapa hari terakhir ini saya mencoba untuk menyelidiki. Ya, salah seorang anak daripada mantan dosen saya dulu ya. Saya tidak sudah sebutkan namanya. Seorang misionaris ya. Waduh, kami sangat dekat. Saya sangat dekat dengan dosen. Bukan di Indonesia. Oke, di Filipina. Oke, saya jujur. Saya mendengar tiba-tiba pada waktu lalu saya mendengar dari sahabat kami dari Ayas bahwa anak daripada dosen itu yang masih berusia 28 tahun yang dilahirkan di Filipina masih 28 tahun meninggal. Dosen saya ini punya 2 anak. Dan pada saat saya dengar bagaimana anak-anak ini yang satu baru meninggal, bagaimana dengan kakaknya? Itu keluar masuk penjara. Jadi, saya sangat sedih sekali. Kenapa? Karena keluarga ini sangat dekat dengan kami, dan anak yang tertua, karena anak yang bungsu itu baru lahir di Filipina, tapi yang tertua itu selalu bersama-sama dengan kami. Tetapi dinyatakanlah bagaimana anak tersebut, ya, waktu mereka berada di Amerika, anak tersebut keluar masuk penjara oleh sebab merampoklah di tempat mereka, mencuri, mengancam pembawa pizza dan lain sebagainya. Lalu adiknya berkali-kali muncul kami pada saat kami cari tahu, muncul di koran sebagai yang sedang dicari-cari oleh polisi, wanted dan lain sebagainya. Dan kemudian berita yang terakhir yang kami dapat dari koran, seperti yang kami disampaikan pada kami, bahwa anak yang berusia 28 tahun itu mati dibuang di tempat sampah. Mati dibuang di tempat sampah. Selama beberapa hari ini saya membayangkan apa yang ada di benak dosen saya itu. Apa yang ada di dalam benak pikiran seorang ayah. Saya memiliki seorang putri dan seorang putra. Kalau itu terjadi, saya bercerita dengan istri saya. Kalau itu terjadi dengan anak kami, betapa pedihnya. Betapa pedihnya. Jadi seringkali kita melakukan sesuatu kepada orang lain, kita pikir itu hanya satu orang yang kena, atau kita melakukan sesuatu kepada diri kita sendiri. Kita tidak melihat bahwa dampaknya itu akan begitu hebat terjadi kepada orang lain. Dan inilah dampak kepada ayah daripada siapa? Ayah daripada Yusuf sangat kehilangan. Dan sekarang dia, dalam perjalanan yang kedua ini, Benyamin diminta untuk apa? Untuk pergi. Dan kenapa saya tadi katakan bahwa Yakub agak ogah-ogahan, ya. Kejadian 43, ayat Fatsal kita pelajari saat ini. Kejadian 43, 1-2 katakan, tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu, ayat 2. Dan setelah gandum yang dibawa pergi dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Kenapa tidak banyak-banyak? Kenapa tidak banyak-banyak? Ya, kalau bisanya 1 atau 2 kalian sajalah yang pergi dengan 1-2 keledai untuk bawa. Jadi nggak usah banyak-banyak. Kenapa dia bilang ini? Supaya Benyamin, dia kan tahu Benyamin itulah tuntutannya untuk dibawa. Jadi kalau kalian 1 atau 2 aja yang pergi untuk beli sedikit, ya mungkin nggak apa-apa ya. Jadi dengan kata lain, Yakub tidak mau Benyamin itu harus pergi. Kalau mereka ini 9-9-nya harus pergi sama-sama, bawa Benyamin untuk melepaskan Simeon, untuk bawa lagi makanan kalau banyak-banyak, dia tidak mau. Itulah sebabnya dia bilang beli sedikit. Dia tidak ingin mengizinkan Benyamin pergi. Dia takut hilang. Ya.
Dia takut hilang. Dan dengan inilah kita lihat bagaimana sekarang kita dapat lihat bahwa Yakub menjadi penyebab mereka tidak dapat kembali membeli makanan di Mesir. Karena dia tidak mau melepaskan Benyamin. Dia takut kehilangan. Tetapi di sini kita lihat bahwa kadang-kadang kita harus kehilangan untuk mendapat, ya. Kita harus keluar untuk menerima. Ya, kita harus berani untuk mengeluarkan untuk menerima. Tidak heran firman Tuhan kata lebih baik kita memberi daripada menerima. Kenapa? Justru karena kita lebih banyak memberi, mungkin kita lebih banyak juga apa ya? Menerima. Inilah yang dikatakan oleh siapa? Oleh Yehuda saat dia menegur sepertinya, menegur ayahnya, ya. Dikatakan apa? Jika saja, Kejadian 34 ayat 4, jika engkau Yakub, ayah, papa, jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Ya, bahan makanan, bukan hanya bagimu. Ya, kalau sedikit mungkin kamu aja mau makan karena kamu yang paling tua, mungkin kurang lebih begitu ya. Tapi ini bukan hanya makanan bagimu, tetapi dia katakan di ayat 8, berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biarkanlah Benyamin itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi supaya kita semua, bahasa Ibrani, bahasa Inggrisnya juga for all of us, supaya kita semua tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Di Fatsal 42, Yakub yang paksa mereka pergi. Fatsal 43 untuk kali kedua Yakub mulai apa? Aduh, jangan sampai mereka pergi banyak-banyak, karena kalau mereka banyak-banyak Benyamin yang harus pergi. Ya, Benyamin yang harus pergi. Tetapi itulah ya, untuk menerima kehidupan. Kadang-kadang kita harus kehilangan kehidupan, ya. Seperti itulah Yesus Kristus. Dia harus mati agar saudara dan saya hidup. Kita harus berani untuk kehilangan sesuatu, untuk bahkan menerima yang lebih, untuk menerima hal yang lebih. Coba kenapa saya katakan Yakub dia takut untuk membiarkan Benyamin pergi. Dia bilang, aduh, nanti saya kehilangan, saya sudah hilang, nanti saya, apalagi yang terakhir. Ini adalah harta saya yang terakhir. Bagaimana saya mau memberikan harta yang terakhir? Tapi coba kita lihat, pada saat dia akhirnya mengizinkan Benyamin untuk pergi, ayat 14. Kejadian 43-14 dikatakan, dia dalam doanya singkatnya, dalam doa singkat apa yang dikatakan oleh Yakub, Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu, yaitu siapa itu? Tidak lain tidak bukan si Yusuf, ya. Dia tidak tahu siapa itu Yusuf. Yang di Mesir itu kalau itu Yusuf, ya, tapi penguasa Mesir itu, ya. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu, siapa itu saudaramu yang lain itu? Kita lihat ya, beserta Benyamin pun kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga aku kehilangan. Dia udah bilang, ya udah nggak ada harapan lah, saya udah nggak ada harapan. Nah, kenapa dia mengucapkan kata siapa yang dengan saudaramu yang lain itu? Siapa yang dimaksud dengan saudaramu yang lain itu? Beserta yang akan datang supaya mudah-mudahan beserta Benyamin kembali, yaitu Simeon yang lagi ditawan di Mesir. Nah, pertanyaannya, kenapa nama Simeon tidak dia sebutkan? Kenapa Benyamin disebutkan? Wah, ini memang Yakub nih masih pilih-pilih kasih nih pendeta ya. Sedangkan Benyamin disebutkan, Simeon itu nggak disebutkan. Kenapa? Apakah dia antipati terhadap Simeon? Ya, mungkin ya. Apa karena Yakub kurang senang sama Simeon, dia pilih kasih dan hanya mengingat mengingat Benyamin? Ya, kita tidak tahu ya. Tidak tahu. Ada banyak yang orang berpikir kenapa itu tidak dia. Tapi bagi Yakub ya. Bagi Yakub ya tentu saja kita tahu siapa itu saudara lain itu Simeon ya. Tapi bagi Yakub mudah-mudahan minimal Benyamin pulanglah istilahnya. Benyamin minimal pulang. Dia takut kehilangan Benyamin. Tapi pada saat dia memberi, siapa yang dia dapat? Siapa yang didapat oleh Yakub? Pada saat dia berani untuk memberi, berani untuk kehilangan, dia bukan hanya mendapat Simeon, dia bukan hanya mendapat Benyamin, tapi dia juga dapatkan kembali Yusuf. Ya, seperti itulah Yesus Kristus ya, berani mati supaya lebih banyak orang yang harusnya mati, saudara dan saya, bisa memiliki kehidupan kekal. Ya, bagi Yakub, Simeon dan Benyamin saja yang kembali. Tapi bagi Allah bukan hanya Simeon dan Benyamin, tetapi juga Yusuf yang kembali. Yusuf yang kembali.
Adakah kita memiliki iman seperti kita diajarkan untuk melihat peristiwa ini agar supaya kita memiliki iman, tidak takut untuk kehilangan, apalah kehilangan tersebut. Kalau itu yang dituntut Tuhan, kalau itu yang diminta untuk Tuhan untuk berpisah dari kita. Seperti orang kaya yang datang kepada Yesus, bagaimana caranya untuk masuk ke dalam kerajaan surga dan lain sebagainya. Lalu Yesus harus katakan, jual hartamu. Lalu dia tidak mau. Kalau dia jual mungkin dia akan lebih kaya. Mungkin ya, kita tidak tahu ya. Tapi itu juga ya poinnya ya. Saya tidak berbicara bahwa itulah caranya kita untuk kaya. Tapi poinnya adalah kaya dalam Tuhan itu kita berani untuk apa? Berkorban. Seperti Abraham. Berani mengorbankan anak satu-satunya yang tunggal. Tapi karena Ishak berani untuk dikorbankan, maka keturunannya bagaikan pasir di mana? Pasir di laut. Jadi kalau Allah meminta sesuatu, Allah tahu apa yang dia minta. Dan apa yang akan lebih dia berikan kepada kita. Tapi anyway, kita kembali kepada cerita itu ya, kembali kepada cerita itu ya. Pada saat mereka bertemu dengan Yusuf, waduh, Yusuf melihat Benyamin, lalu kemudian dia apa? Perintahkan pada hamba-hambanya, siapkan makanan, pesta untuk mereka. Lalu dia kemudian mereka takut, wih, kenapa ini apa? Kenapa tiba-tiba kamu harus makan gini? Lalu mereka mulai lapor kepada pegawainya Yusuf atau hamba utama daripada Yusuf, kami terima uang ini gini. Kami waktu kami bawa, pas kami lihat di gandum kami itu, aduh uangnya dikembalikan. Aduh gimana? Jangan sampai kami dianggap pencuri, jangan sampai kami harus dihukum kembali masuk tahanan. Tapi hamba daripada Yusuf katakan, oh tidak. Tuhan sudah memberikan kepadamu. Uang itu sudah kami terima. Jangan takut. Lalu dia pun mengeluarkan Simeon dan mereka pun makan bersama. Lalu yang kedua, jadi bukan hanya Yusuf melalui hambanya melupakan uang yang dikembalikan dan melepaskan Simeon, tetapi kemudian setelah mereka bertemu, ya, dia memberikan berkat kepada Benyamin. Ya. Ketika Yusuf memandang pada mereka, dilihatlah Benyamin adiknya yang satu ibu dengannya, serta katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Ya, dia masih berpura-pura sedikit ya. Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. Dia memberikan berkat bagaikan imam. Ya, memberikan berkat. Bilangan 6:5 katakan, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Nah, menjadi pertanyaan, kenapa Benyamin disebut sebagai anakku? Ya. Saya maaf. Kenapa Benyamin disebutkan sebagai anakku? 1 Samuel 26:21 kita melihat bagaimana satu saat pun Raja Saul berkata kepada Daud, Raja Saul berkata kepada Daud, aku telah berbuat dosa, ya. Karena dia sebenarnya hampir apa ya? Daud memiliki kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi Daud tidak lakukan. Dan itu disadari oleh Saul, ya. Oke, mohon maaf. Disadari oleh Saul yang kemudian berkata, aku telah berbuat dosa. Pulanglah anakku Daud. Dan ini adalah salah satu dari berbagai fatsal. Ya, misalnya saja Imam Eli berbicara kepada Nabi Samuel, anakku Samuel. Ya. Jadi kata anakku ini adalah ekspresi keramah tamahan dari dua orang yang tidak memiliki hubungan. Imam Eli itu dengan Nabi Samuel itu bukan ayah kandung daripada Imam Eli, bukan ayah tiri Imam Eli. Saul ini bukan ayah daripada Raja Daud. Ayah daripada Daud adalah Isai. Itu cuman mungkin ya, anak katakan ayah mantu. Oke, ayah mantu daripada Saul, daripada Daud karena dia menikah dengan anak daripada Raja Saul. Tetapi di dalam Alkitab penggunaan kata anakku itu adalah untuk menunjukkan keramah tamahan, kedekatan antara dua orang yang tidak berhubungan, tapi yang menyebutkan anakku itu pada orang yang disebutkan anakku itu adalah orang yang memiliki status yang lebih tinggi. Itulah sebabnya Imam Eli yang berbicara kepada Samuel, anakku. Itulah sebabnya Raja Daud yang memiliki status tinggi berbicara kepada Daud, anakku. Karena statusnya dia yang sebagai apa ya? Sebagai raja. Dengan kata orang yang besar akan memanggil orang yang kecil itu yang dekat dengan hatinya, anakku. Anakku, ya. Anakku. Nah, pertanyaannya, dari semua saudara-saudaranya, kenapa hanya Benyamin yang apa? Mendapatkan berkat Allah. Kiranya memberikan kasih karunia. Kenapa bukan kepada Yehuda? Kenapa bukan kepada Simeon yang sudah dilepaskan, kepada Ruben, kepada Lewi? Ya.
Kenapa? Fokusnya ini hanya kepada Benyamin. Ya. Fokusnya hanya kepada Benyamin. Bukan hanya itu. Hanya Benyamin yang disebut anakku. Oke lah, mungkin kakak-kakak Yusuf udah kelihatan lebih tua mungkin dari Yusuf ya. Tapi kenapa fokusnya hanya kepada Benyamin? Dan bukan itu saja, saudara. Bukan hanya itu saja. Pada saat makanan dihidangkan, seperti kita sudah baca tadi ya. Kejadian 43, ayat 3-4 berkata, lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Ya. Kenapa mejanya pisah? Karena kalau Anda baca Kejadian 3:43, orang Mesir punya adat itu rasa hina kalau makan satu meja dengan orang-orang dari bangsa lain ya. Karena tingginya, mereka lah yang orang yang paling beradab di dunia saat itu ya. Mereka lah yang Amerika Serikatnya saat itu dengan kata lain ya. Mereka tidak mau satu meja. Anda bisa baca di Kejadian pasal 43. Tapi tetap saja makanan dari meja Yusuf diberikan bahkan kepada Benyamin 5 kali lebih banyak. Tapi mereka tidak cemburu. Mereka semua dikatakan minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Bukan itu saja, bukan itu saja. Bukan hanya makanan yang 5 kali lebih banyak, tapi juga Kejadian 45 itu 1-22 berkata, Yusuf memberikan kereta. Ini apa yang terjadi kemudian ya setelah dia sudah mengaku dirinya sebagai Yusuf dan membawa membawa bekal untuk keluarganya. Dia apa yang terjadi? Setelah apa yang Firaun berikan kepada saudara-saudara Yusuf, Kejadian 45 itu 1-22 katakan Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Ayat 22. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, pakaian jubah ya. Dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. 5 potong pesalin. Kenapa? Oke, kita sudah ada 2 pertanyaan. Kenapa hanya kepada Benyamin? Sekali lagi jawabannya karena dia mau uji, terus terang saja ya. Itu jawabannya. Karena dia mau menguji mereka. Ya, dia mau menguji mereka. Tapi apalagi? Apalagi ya? Yang dapat kita lihat juga selain itu adalah bahwa pertanyaannya adalah tentang 5 ini. 5 potong ini. Kenapa 5? Kenapa ada angka 5 di sini yang muncul 2 kali? Oh, bukan hanya 2 kali ini, saudara. Ketiga kali muncul di Kejadian 47 ayat 2. Ya, pada saat dia membawa ada 11 saudara-saudara Yusuf, saudara laki-lakinya ya. Tapi dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Firaun. Saya percaya salah satu itu Benyamin ya, saya percaya tidak lagi disebutkan. Jadi Benyamin itu sudah diistimewakan, tapi poinnya ya dari kita lihat dari ayat yang pertama, kedua, ketiga ini muncul kata apa? Angka berapa? Angka 5. Kenapa angka 5? Karena angka 5 adalah salah satu angka yang terutama. Angkanya dewa-dewa yang dewa-dewa di Mesir yang terkenal itu dijuluki atau diasosiasikan dengan angka 5, saudara. Dengan angka 5. Dan itulah sebabnya. Kitab Musa itu bukan 3 kitab, bukan 6 kitab, tapi Kejadian, ya apalagi Keluaran, ya apalagi Imamat, Bilangan, dan Ulangan. 5 kitab Musa. Torah, 5 kitab Musa. Kenapa? Untuk mengingatkan orang kepada Yusuf yang mengeluarkan bangsa itu dari Mesir. Untuk mengingatkan tentang pengalaman di Mesir. Ya agar supaya orang tidak lagi mengulangi. Coba kita lihat nabi-nabi perjanjian lama, Yesaya, Yeremia, semuanya itu merujuk kepada 5 kitab Musa. Kitabnya para nabi-nabi perjanjian lama adalah kitab Musa. Mereka itu hanya mengingatkan kembali bangsa Israel yang ada di zaman masa kemakmuran, di zaman raja-raja. Kalian hati-hati, jangan melupakan Tuhan. Jangan sampai pengalaman di Mesir itu kembali. Itulah sebabnya 5 kitab Musa Torah itu menempati posisi yang cukup penting di kitab perjanjian lama, Anyway, itulah tambahan kita bisa lihat ya. Jadi poinnya adalah Yusuf pada saat ini bertemu dengan Benyamin. Oke, Yusuf bertemu dengan Benyamin dan dia memberikan apa? Dia memberikan banyak keistimewaan bagi apa? Bagi Benyamin bukan karena dia pilih kasih, tapi karena memang dia dan Benyamin itu dekat. Bukan karena apa-apa, tetapi karena dia juga ingin menguji apakah saudara-saudaranya masih memiliki kecemburuan atau kedengkian di hati mereka. Poinnya adalah, Yusuf bukan hanya ingin melihat, yang kita seringkali pikir, waduh inilah kerinduan Yusuf ya,
Kerinduan Yusuf itu bertemu dengan Benyamin. Itu sering kali kita pikirkan. Waduh, itulah yang menjadi fokus Benyamin. Fokus Yusuf itu Benyamin. Bukan. Fokus Yusuf itu bukan hanya kepada Benyamin. Yang terutama fokus Yusuf adalah apakah dia melihat saudara-saudaranya yang telah bertobat. Saudara-saudara laki-laki yang tadinya menjual dia sebagai budak telah bertobat. Ya, mungkin Benyamin itu boleh dikatakan ya menjadi sarana Yusuf untuk melihat pertobatan, perubahan hati, perubahan sikap, perubahan kehidupan dari saudara-saudaranya. Kenapa? Karena yang ingin dia tidak perlu berdamai dengan Benyamin, saudara. Yusuf tidak perlu berdamai dengan Benyamin. Dia sudah berdamai dengan Benyamin. Yang dia perlukan adalah perdamaian dengan ke-10 kakak-kakaknya. Ya, kakak-kakaknya yang telah menyakiti dia, kakak-kakak yang telah menjual dia, kakak-kakaknya yang telah menyakiti hati ayah mereka. Ia ingin memiliki perdamaian dengan mereka. Jadi saya percaya, walaupun kita melihat seakan-akan keistimewaan banyak bagi Benyamin, tapi di lain pihak kita juga melihat bagaimana kerinduan dari seorang Yusuf untuk mencari pendamaian, ya, untuk mencari pendamaian. Itulah sebabnya pelajaran bagi kita ya, kita dapat mengulangi kembali apa yang tertulis dari 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 20. Jadi siapa yang sudah ada di dalam Kristus, siapa yang bertobat dengan kata lain, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, perubahan kita, pertobatan kita itu datangnya dari Allah, ya. Yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, kepada para rasul-rasul, ya. Di sini tuliskan. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Yusuf tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, dia tidak balas dendam kepada mereka. Tentu saja dia masukkan Simeon ke penjara dan lain-lain, tapi dalam satu proses supaya melihat isi hati saudara-saudaranya. Dia bentak-bentak mereka untuk melihat isi hati saudaranya, melihat perubahan, ya. Itu dalam satu proses untuk kebaikan mereka. Oke? Untuk kebaikan mereka. Jadi ayat 19 kita ulangi. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu pada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Berikanlah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi Yusuf yang mencari apa? Yusuf yang mencari perdamaian, ya, mencari perdamaian. Dia mengusahakan. Tapi sekali lagi perdamaian itu sesuatu yang datang dari mana? Dari Allah. Yang terjadi hanya dapat terjadi kalau kita ada pertobatan. Poin kedua dan yang terakhir, bukan hanya dia mencari perdamaian, tapi di sepanjang perjalanan kehidupannya kita melihat bagaimana Yusuf mencari rencana Allah. Dia tahu bahwa bukan rencana Allah dia berada di dalam lubang saat dia dibuang oleh saudara-saudaranya. Dia tahu bahwa itu bukan rencana Allah pada saat dia berada dalam penjara. Ya, dia tahu. Dia tahu. Ya. Jadi dalam segala sesuatu yang dia alami, yang suka maupun susah, dia tahu dia hanya ingin mencari rancangan Allah. Rancangan Allah atau rencana Allah yang dapat terjadi dalam kehidupannya. Dia mau kita bersabar. Allah mau agar kita seperti Yusuf, berani untuk bersabar. Berani untuk apa? Bersabar. Walaupun juru minum sudah berjanji untuk memberitahukan kasusnya kepada Firaun, 2 tahun lewat, dia tetap dilupakan oleh juru minuman. Masih harus diperpanjang penjaranya 2 tahun. Tapi dia tetap bersabar. Kenapa? Karena dia yakin, dia memiliki iman terhadap rencana Allah. Yakobus 1 ayat 2-6 katakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Ya, buah matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Ya, kita tidak tahu kenapa Yusuf harus menunggu. Kan ada waktu dia menginterpretasikan mimpi daripada raja, ada 7 tahun kan masa kemakmuran. Raja Firaun ada 7 tahun masa kemakmuran, lalu kemudian habislah 7 tahun itu, kemakmuran itu, lalu 7 tahun yang kekeringan kan.
Saya tidak tahu berapa tahun itu kekeringan itu baru saudara-saudara Yusuf itu datang kepada dia. Tapi minimal 8-9 tahun sudah berlewat. 8-9 tahun ini Yusuf memiliki kesempatan untuk cari orang tuanya. Dia bisa saja pergi ke Kanaan, cari orang tuanya. Dia punya pegawai-pegawai, punya tentara yang bisa menemani dia dan lain sebagainya. Tetapi kalau dia paksakan itu, apakah 7-8 tahun itu saudara-saudaranya dalam tanda kutip sudah bertobat? Belum ya, belum tentu ya. Dan sinilah segala sesuatunya itu indah pada masanya. Seringkali kita maunya cepat, ini sudah harus terjadi. Tapi kadang-kadang kita harus sabar. Supaya segala sesuatu itu matang. Ya. Supaya sesuatu itu matang, supaya menjadi sempurna, utuh, dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Ayat 4. Ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, ada yang kurang sabar, aduh Tuhan kenapa saya menderita, saya maunya selesai masalah saya ini sekarang. Kalau kita kekurangan hikmat, kalau kita kekurangan sabar, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Minta kesabaran, minta hikmat, minta ketekunan. Ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Pada saat kita meminta kepada Tuhan, minta dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Mari kita lihat. Mari kita menjadi seperti Yusuf yang mencari perdamaian, yang mencari rancangan Allah yang ada di dalam kehidupannya. Kiranya pelajaran ini dapat menjadi bagian kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah malam pada saat ini waktu New Jersey, pagi waktu Indonesia.